Artinya, Indonesia, Pakistan, kamu coba jadi mediator, ya kan? Kamu mediasi, kamu ketemu sama Iran dulu, bilang, nanti kamu bilang sama saya. Saya harus katakan di sini, jangan pernah mau kalau misalnya terjadi seperti itu. Ini tapi spekulasi nih ya, ada kecurigaan. Jangan pernah mau kayak begitu. Soalnya kita ini adalah bonekanya Amerika Serikat. Misal, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Prof, kita sekarang akan membahas bagaimana ada ambisi dari pemerintah Indonesia untuk menjadi juru damai. Nah, kalau dari pengamatan Prof Hikmahanto sendiri, apakah Indonesia punya kapasitas untuk memainkan peran itu? Sebenarnya 3 hal dulu sebelum kita sampai kita punya kapasitas atau tidak. Pertama adalah kita menjadi mediator. Itu sebenarnya kita tersandera juga. Tersandera lagi? Ini udah tersandera BOP, tersandera jadi juru damai? Iya, karena tersandera, karena kan di mungkin masyarakat mengharapkan pemerintah lebih tegas untuk mengatakan bahwa ini Israel telah melanggar Piagam PBB, pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang tidak boleh menggunakan kekerasan dalam hubungan antar negara gitu kan. Harusnya kan yang dikutuk itu adalah Israel. Oke, saya berhenti dulu di situ. Sampai saat ini kalau Prof Hikmahanto membaca statement atau pernyataan dari pemerintah terhadap serangan ke Iran, itu sudah cukup belum? Nah, ini di dalam rilis yang dibuat oleh Kemlu itu disebutkan bahwa negara-negara diminta untuk mentaati hukum internasional, khususnya Piagam PBB, dan khusus lagi pasal 2 ayat 4, tanpa menyebut siapa yang melakukan pasal 2 ayat 4 ini. Nah, sebenarnya kan harusnya Israel, kan gitu. Dan ini yang diharapkan oleh masyarakat gitu, bahwa kenapa Israel harus dipersalahkan, karena kalau Israel kan melakukan preemptive strike. Artinya sebelum dapat serangan dia serang dulu, karena alasannya ada senjata nuklir yang sedang dikembangkan oleh Iran. Padahal Israel itu pada waktu bulan Juni tahun kemarin mengatakan bahwa kemampuan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir, pengayaan uranium sudah habis katanya. Nah, kalau sudah habis gimana kok masih curiga? Yang kedua, kan ada negosiasi yang sedang berjalan pada waktu itu antara Iran dengan Amerika Serikat, yang menurut Menteri Luar Negeri Oman yang jadi mediator sudah sampai pada satu terobosan. Iran mau mengatakan bahwa oke, saya tidak akan mengembangkan senjata nuklir, gitu kan, udah sampai kayak begitu. Kok diserang juga? Nah, jadi kalau menurut saya dalam hal seperti ini harusnya pemerintah kan tegas. Tetapi saya katakan tersandera karena kita mau jadi mediator, karena memang dalam rilisnya Indonesia siap untuk jadi mediator, gitu kan? Itu kenapa? Karena dengan kita mau jadi mediator, maunya kan kita netral. Kalau misalnya kita mengutuk Israel atau misalnya mengutuk juga Amerika Serikat, tidak mengutuk Iran, nanti Amerika ataupun Israel yang mau dimediasi bisa bilang, Indonesia kamu jadi mediator. Tapi kan kamu udah nggak netral. Kamu ngutuk saya tapi nggak ngutuk Iran. Oh, makanya kemudian statement-statement dari Kementerian Luar Negeri tidak pernah begitu keras ya terhadap serangan itu. Itu yang saya katakan tersandera. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau menjadi mediator, ya kita boleh sih menawarkan, tetapi ini harus dibangun kepercayaan dari pihak-pihak yang mau menunjuk kita. Apakah misalnya Iran punya kepercayaan atau tidak? Yang berikutnya adalah Amerika Serikat. Ada kepercayaan atau tidak? Nah, yang repot nih kalau Israel nih. Karena kalau misalnya Israel bilang, ya saya percaya sama kamu jadi mediator, tapi ya syaratnya satu. Apa? Kamu akui dulu saya sebagai negara. Kan, wah ini Bapak Presiden harus menghadapi rakyat Indonesia. Pastilah nggak setuju rakyat kita. Nah, itu yang repot. Nah, yang ketiga, syarat dari kita menjadi mediator itu adalah kita ini harus melihat dalam posisi yang jangan sekarang, tapi nanti. Kalau sekarang, secara psikologis, negara-negara yang berperang, mereka dalam benaknya, saya akan habisi, saya akan menang, dan dia akan kalah. Baik itu pemikiran Amerika terhadap Iran, Israel terhadap Iran, maupun Iran terhadap Israel maupun Amerika. Pasti semuanya kayak begitu. Maka kemarin pada waktu Presiden Trump mengatakan bahwa oh iya nih ada komunikasi dari pihak Iran mau seolah-olah mau
berdamai gitu. Tapi Amerika bilang enggak, saya tetap lawan. Iran mengatakan apa? Enggak pernah ada cerita kayak begitu. Kita sekarang lagi tinggi-tingginya nih mau berperang dengan Amerika Serikat. Bahkan katanya kalau ada pasukan darat, ya udah dikatakan Menteri Luar Negerinya, kita akan sambut mereka itu. Nah, ini nggak mungkin pada saat sekarang. Tapi yang namanya mediator itu mungkin akan penting ketika ini sudah lama dan pihak-pihak yang berperang ini seperti kayak Rusia Ukraina ini udah berapa tahun kan serangannya juga kadang-kadang jeda udah nggak ada lagi gitu kan. Artinya apa? Mereka sebenarnya mau keluar. Tapi kalau misalnya selesai terus ya udah saya selesai, berarti kamu kalah gitu kan. Nah di sini mediator itu perannya sebagai penyelamat muka. Menyelamatkan muka supaya negara yang berperang ini tidak dinyatakan kalah oleh baik pihak lawannya atau masyarakat internasional, dan mereka mau menghentikan karena permintaan dari mediator. Oke, artinya tidak bisa secepat itu dong ya kita kemudian mengambil peran itu. Betul. Makanya saya waktu kemarin mendengar berita bahwa Bapak Presiden akan segera ke Teheran bersama Perdana Menteri Pakistan, ya saya agak khawatir keselamatan dari Bapak Presiden karena perang masih berkecamuk kan gitu. Siapa yang bisa menjamin? Ya kan? Memang pada waktu Presiden Jokowi waktu G20 ya kalau saya tidak salah kan ke Ukraina. Nah mungkin sudah ada komunikasi dengan pihak Rusia. Presiden kita akan datang ke sana, tolong ya serangan-serangan itu dihentikan dulu. Misalnya begitu. Karena Rusia waktu itu juga bilang ya oke, boleh aja dilakukan ikhtiar itu. Nah ini kalau misalnya tidak ada ya hal semacam itu, yang saya khawatirkan keselamatan Bapak Presiden satu. Yang kedua adalah Bapak Presiden tentu kalau misalnya di saat sekarang ya akan memunculkan spekulasi, belum tentu benar ya tapi ya kecurigaan. Jangan-jangan Bapak Presiden bergerak atas permintaan dari Amerika Serikat. Artinya Indonesia, Pakistan, kamu coba jadi mediator. Ya kan? Kamu mediasi, kamu ketemu sama Iran dulu, bilang, nanti kamu bilang sama saya. Saya harus katakan di sini, jangan pernah mau kalau misalnya terjadi seperti itu. Ini tapi spekulasi nih ya, ada kecurigaan. Jangan pernah mau kayak begitu. Seolah-olah kita ini adalah bonekanya Amerika Serikat. Amerika Serikat yang seolah-olah mau melakukan itu. Jangan pernah mau kalau misalnya terjadi seperti itu. Karena apa? Ya mungkin Amerika menganggap bahwa keanggotaan kita di BOP, chairman bisa menentukan apa saja. Wah, nggak benar kalau kayak gitu. Seolah-olah kita anak buahnya Amerika begitu Serikat. Ya. Dan itu tentunya pasti dilihat juga ya dari sisi Iran. Apakah Iran kemudian masih bisa percaya terhadap posisi Indonesia yang merupakan anggota dari BOP? Nah itu yang mungkin tawaran Indonesia itu akan ditampik oleh pihak Iran. Ya. Kalaupun sudah lama ya perang ini, atau misalnya sekarang kita udah tahu Bapak Presiden menyampaikan itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia sudah mengatakan terima kasih, tapi kami sekarang melawan. Bahkan Duta Besar agak nyindir, nyindirnya adalah kalau misalnya mau jadi mediator, akui dulu siapa yang menjadi agresor dalam perang ini. Maksudnya sebenarnya Indonesia harus keluarkan pernyataan. Harus keluarkan pernyataan yang lebih keras bahwa Israel lah yang melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Seperti itu. Oke. Kalau melihat sejarah diplomasi Indonesia ketika menjadi mediator, mungkin kita bisa lihat mungkin konferensi Asia Afrika, kemudian ada konflik Kamboja, Indonesia pernah jadi mediator. Apakah situasi saat ini menurut Prof sebanding dengan kapasitas kita untuk kemudian ingin menjadi juru damai? Tidak sebanding. Tidak sebanding ya? Tidak sebanding. Kecuali ya itu tadi yang spekulasi yang saya cerita bahwa ada permintaan dari Trump kepada Bapak Presiden untuk kemudian bicara sama Iran, mau nggak mereka berdamai. Tapi pasti ada syarat dari Trump. Nggak perlu Reza Pahlavi yang jadi pemimpin. Boleh pakai mullah, tapi siapapun yang menggantikan Ali Khamenei ya itu harus tunduk pada perintah saya. Seperti juga wakil presiden di Venezuela kan,
dia jadi presiden, tapi sejumlah permintaan dari Amerika harus dipenuhi oleh wakil presiden yang jadi presiden ini. Spekulasi itu bukannya tidak mungkin ya, Prof, bahwa Indonesia seolah-olah menjadi juru damai, padahal ini adalah pesanan Amerika. Menurut Profesor, mungkin ya di balik layar terjadi seperti itu? Menurut saya sih nggak bisa dikeluarkan dari bacaan politik internasionalnya. Ya, karena kita tahu bahwa Amerika Serikat yang tadinya memprediksi perang ini cepat aja, seperti kayak Venezuela 300 menit mungkin, ya kalau misalnya lebih-lebih ya sehari 2 hari begitu kan, ternyata kok bisa panjang, dan dia perlu ada